Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Arif, salah satu awardee dari beasiswa LPDP, awardee LPDP tahun 2018. Dan sekarang saya sendiri memanage satu grup untuk membantu teman-teman di seluruh Indonesia yang ingin bergabung untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Dan ini saya bantu atau gratis buat teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa ini. Kita saling sharing aja. Dan ini nanti saya beberapa menit saya ngasih informasi terkait dengan beasiswa LPDP. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya keluhan-keluhannya seperti apa, nanti bisa ngechat, tulis pertanyaannya di chat, nanti saya jawab satu-satu ya. Nah, ini saya share screen. Bisa lihat nggak? Bisa. Ya. Ini ya, sini beasiswa LPDP. Mungkin teman-teman sudah sering baca artikel tentang informasi tentang beasiswa LPDP. Ini saya langsung saja untuk beasiswa LPDP ini udah berdiri sejak tahun 2012 dan beroperasi pada tahun 2013. Itu hanya untuk S2 dan S3, jadi bukan untuk S1 ya, untuk S2 dan S3 aja. Dan saat ini dana abadi untuk LPDP ini sudah mencapai 51 triliun rupiah, ya 51,12 triliun rupiah, dan uang sangat banyak seperti ini kita sangat tidak kita rugi kalau kita tidak menggunakannya dengan untuk pendidikan. Itu pemerintah sudah menyediakan. Dan saat ini LPDP sudah menjaring 25.000 ya, 25.000 awardee yang sudah terjaring oleh LPDP, dan saat ini sudah ada 7.275 yang sedang kuliah, dan sudah alumni itu sudah sekitar 11.000. Itu jadi teman-teman, semoga tahun 2021 ini teman-teman adalah bagian dari LPDP juga gitu. Nah, ini skema ini mungkin perlu diketahui banyak teman-teman yang sering bertanya terkait dengan skema apa saja. Ini ada di LPDP itu ada umum, ada targeted, ada afirmasi. Nah, umum itu ada reguler, ada dokter spesialis, beasiswa perguruan tinggi peringkat dunia, peringkat utama dunia, dan ada juga di targeted itu yang sering di ini adalah maksud saya di afirmasi. Di afirmasi itu ada bidik misi, ada prasejahtera, ada BIT, beasiswa santri, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti teman-teman cocoknya kemana, bisa daftar di salah satu skema yang ada ini gitu. Jadi pada saat pembukaan teman-teman bisa melihat informasi di websitenya mana yang cocok buat teman-teman yang ingin mendaftar ke LPDP yang bagian mana. Skemanya bisa langsung ikuti petunjuk dan syarat-syarat yang akan didaftarkan. Terus untuk ini penting juga, ini untuk mengenai dana pendidikan. Sedang di beasiswa LPDP itu mengcover banyak hal terkait dengan berhubungan dengan pendidikan, mulai dari dana pendaftaran, SPP, tunjangan buku per tahun, tesis atau disertasi, seminar, dan lain sebagainya. Untuk dana transportasi juga, pembuatan visa juga buat teman-teman yang mau ke luar negeri, dan dana bulanan tentunya, dana kedatangan juga, dan banyak sekali dana-dana yang
diberikan oleh LPDP untuk para peserta yang lolos masuk ke LPDP ini. Ini untuk doktoral ada juga tunjangan keluarga. Jadi bahwa keluarga, istri atau anak itu dapat tunjangan juga dari LPDP. Nah, ini persyaratannya. Persyaratan utamanya saya tekankan di sini adalah harus punya sertifikat bahasa. Karena untuk persyaratan-persyaratan yang lainnya itu bisa diurus dengan ini, tapi masalah persyaratan bahasa ini persiapannya itu harus berbulan-bulan gitu. Jadi nggak bisa langsung datang, oke lah kalau bisa tes langsung dapat nilai yang memuaskan, nggak apa-apa. Tapi kalau belum ini harus dipersiapkan itu ya 3 bulan paling inilah, 3 bulan atau beberapa bulan sebelumnya, sehingga kalau misalkan persyaratan bahasa ini sudah terpenuhi, maka yang lainnya bisa insya Allah bisa terpenuhi gitu. Untuk TOEFL ITP, TOEFL IDT, atau IELTS yang mau ke luar negeri, atau TOEFL. TOEFL ini adalah untuk biasanya beasiswa santri yang mau ke negara-negara Arab yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Itu ini TOEFL ini adalah sertifikat bahasanya. Ini penting untuk persyaratan sertifikat bahasa itu penting. Baik dalam maupun luar negeri, LPDP tidak memberikan ampunan kepada peserta yang tidak memiliki persyaratan ini. Kalau seandainya ini nggak ada, maka berkas Anda akan masuk ke tong sampah dari LPDP-nya. Nah, ada tahapan seleksinya itu, ada seleksi administrasi, kemudian setelah lolos administrasi, seleksi berikutnya adalah seleksi berbasis komputer. Terus setelah lolos lagi ke substansi, di mana di sini ada wawancaranya. Ini ada tahapan-tahapan ini yang akan diikuti oleh peserta jika masing-masing tes ini lolos. Nah, ini ada universitas dalam negeri ya. Ini mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi kalau untuk mendaftarkan beasiswa LPDP nggak boleh di luar kampus kerjasama. Harus daftar di kampus-kampus yang bekerja sama dengan LPDP. Jadi kampus-kampus dalam negerinya ini mungkin teman-teman juga sudah tahu, ada UGM, UPI, ITB, IPB, UI, dan lain sebagainya. Nanti bisa di-search di website-nya LPDP, semua tersedia dengan komplit di situ. Nah, ini untuk secara disinggung aja, untuk beasiswa tahun 2020 ini LPDP membuka 2 skema ya, ada beasiswa pendidik dan beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Nah, ini ada bukletnya, teman-teman, karena udah tutup, jadi saya tidak terlalu banyak menyinggung karena udah tutup. Kita membahas persiapan-persiapan pada tahun 2021, kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman itu seperti apa, bisa kita diskusikan di sini. Nah, mungkin situ saja ya. Silakan untuk kalau ingin bertanya, kita bisa sharing keluhan-keluhan yang dihadapi teman-teman selama ini. Silakan. Izin bertanya boleh? Ya, silakan Bu. Oke, perkenalkan saya Agustin dari Universitas Jember. Ya. Ini mungkin agak curhat ya. Ya. Ini saya kan bulan ini dapat pengumuman kalau keterima di S3 Ilmu Kedokteran UNER. Nah, masuk ke tahun akademik 2020-2021, berarti masuk ke semester genapnya. Nah, itu rencananya saya kan memang pakai beasiswa LPDP, sedangkan apakah LPDP ini bisa untuk kasus ongoing seperti saya? Jadi saya masuk dulu, saya sudah keterima, kemudian saya harus daftar ulang, kemudian apakah saya masih bisa mendaftar LPDP? Seperti itu. Terima kasih. Ya,
untuk LPDP, Bu, perlu diketahui bahwa LPDP saat ini sudah tidak lagi mengadakan program ongoing, Bu. Jadi jika ada peserta yang sudah kuliah atau sudah mengetahui jadwal kuliahnya, namun belum kuliah, dia bisa membuat mengurus surat defer namanya atau penundaan perkuliahan untuk ke semester berikutnya, sehingga jeda antara sebelum kuliah sama daftar beasiswa itu mungkin harus ke beasiswa dulu gitu, Bu, sehingga setelah mendapatkan dana baru perkuliahannya bisa dimulai, karena LPDP tidak memberikan memberikan dana kepada mahasiswa yang sudah melaksanakan perkuliahan terus masuk ke LPDP tidak menghendaki seperti itu. Jadi kemarin juga banyak yang bertanya kenapa kita sudah kuliah tapi beasiswanya belum dibuka, dan kami langsung bertanya langsung ke bagian manajemen ininya LPDP-nya, untuk ongoing tidak diberikan. Jadi diberikan solusi bahwa jika belum melakukan perkuliahan maka segera mengurus surat defer atau penundaan perkuliahan untuk semester berikutnya, sehingga masuk ke LPDP dulu baru memulai perkuliahannya. Seperti itu. Permisi, berarti kalau dalam kasus saya, berarti saya boleh kan daftar ulang dulu, habis itu saya mengajukan defer. Iya. Habis itu semester depannya kalau misalnya saya keterima, saya baru memulai kuliah. Bisa seperti itu? Iya, jadi seperti itu. Jadi koordinasi dengan pihak kampus, karena ini kan posisi Ibu sudah diterima kan? Iya, posisi saya sudah diterima kan, soalnya untuk persyaratan dari LPDP kan LOE. Sedangkan pihak UNER akan memberikan LOE kalau kita sudah lulus ujian masuk dan melakukan registrasi. Seperti iya. itu. Jadi ya betul, kalau untuk sudah keterima atau sudah mengikuti proses tes dari kampus dan sudah dinyatakan lulus, itu bisa mengajukan ke bagian prodi untuk defer atau penundaan. Bisa nggak penundaan ke semester berikut karena masalah pendanaan. Nanti biasanya karena kalau kampus-kampus yang sudah bekerja sama dengan LPDP itu mereka sudah paham dan bakal memberikan solusi untuk itu. Ditunda aja gitu. Jadi kalau untuk surat penundaannya, surat yang sudah didapat dari kampus, surat tanda bahwa Ibu diberikan penundaan sampai batas pemulai perkuliahan di waktu sekian, itu nanti diberi surat itu dibawa ke LPDP untuk bisa mendaftar. Oke, terima kasih, terima kasih. Ya, sama-sama. Kak, mau tanya, Kak? Iya, silakan. Iya, Kak, biasanya untuk saya kan juga sama ya, jadi untuk pendidik ya, untuk Budi. Itu biasanya kalau untuk universitas tujuan luar negeri, apakah suka ada perubahan tiap buka pendaftaran, atau biasanya universitasnya itu aja? Pada dasarnya universitas itu kalau ada perubahan itu tidak mengalami perubahan yang terlalu, bahkan hampir setiap tahun itu mungkin 1 atau 2 kampus yang ada yang masuk, ada yang keluar, tapi at least, maksudnya bukan at least ya, tidak ada perubahan signifikan dari kampus-kampus yang sudah ditetapkan LPDP selama ini. Jadi biasanya apalagi kampus-kampus yang di jurusan pendidikan ya. Ibu jurusan apa, Bu? Saya komunikasi sih sebenarnya. Buat S3-nya, PhD. Oh iya. Nggak ada perubahan signifikan, Bu. Nggak ada perubahan. Jadi langsung di ini aja, dicek aja kampus tujuannya. Sebenarnya LPDP tidak terlalu membuat perubahan secara ini, hanya kampus perubahan itu cuma pergeseran antara rating kampus menurut QS. Tahun kan ada beda-beda tuh. Ada yang terutama kampus-kampus skema beasiswa yang the best campus in the world. Jadi ada kampus ini yang tahun ini nggak masuk the best lagi, dikeluarin, dimasukkan ke kampus ini. Tapi itu cuma berlaku untuk kampus-kampus terbaik. Tapi untuk selebihnya itu tidak ada perubahan sama sekali. Oke, kalau untuk saya punya LOE unconditional, tapi tidak termasuk dalam universitas list LPDP. Itu biasanya langsung di seleksi administrasi langsung kelempar, apa masih bisa kasus seperti itu? Yang tidak termasuk list LPDP ya, Bu? Iya, betul.
Ya, LPDP saat ini sudah memperketat tujuan kampus, Bu. Jadi kalau mendaftar tidak di dalam kampus tujuan LPDP, LPDP tidak akan meng-approve itu, Bu. Iya, jadi di tahap pertama udah langsung gagal ya? Iya, udah langsung batal. Jadi memang tidak diberikan kelanjutan lagi gitu kalau memang pendaftarannya nggak sesuai dengan data dari LPDP kampusnya. Antisipasinya gimana sih? Karena kan kalau pengalaman saya selama ini untuk dapat LOE unconditional itu butuh waktu lama, dari mulai kenal sama supervisor, terus bolak-balik revisi riset proposal dan lain-lain. Sedangkan kan si LPDP begitu buka ya nggak lama gitu, terus sudah ya sudah harus semua lengkap gitu. Ya, Antisipasi supaya kalau solusi saya sih kita pakai target, Bu. Kalau memang kita target tahun depan ya, misalkan tahun 2021, itu sebenarnya kita udah punya ancang-ancang untuk minimal setengah tahun dari tahun 2020 ini udah kita cari kampus tujuan atau LO unconditional. Jadi kita udah lebih awal daripada yang lainnya. Gitu. Kalau memang sampai kita unconditional, LO unconditional belum kita dapatkan sampai LPDP tutup pendaftaran, mungkin kita bisa gunakan itu untuk ada dua opsi. Opsinya adalah mendaftar skema dengan beasiswa LPDP yang tidak membutuhkan LOA lebih dulu, atau Ibu berjuang mencari LOA unconditionalnya tapi menunda pendaftaran beasiswa sampai benar-benar dapat, baru ikut pendaftarannya untuk tahun berikutnya. Mohon maaf kalau yang untuk skema yang tidak butuh LOE unconditional itu apa ya, Mas? Karena Itu, saya kan ya, itu afirmasi, Bu. Oh, oke. Biasanya kalau punya NIDN kayak saya dosen nggak bisa daftar ya di afirmasi ya? Ya, kemarin kalau untuk NIDN itu diperuntukkan untuk Budi ya, Budi. Iya, Tetapi Budi. kemarin juga perubahan 2020 ini ada pendidik gitu. Jadi memang sudah harus ada LOA-nya gitu. Nah, kalau misalkan punya NIDN, nanti ada skema berikut lagi, ada juga perpaduan antara Budi sama pendidik, ya kan? Karena Budi kan orang lama yang masuk ke kalau nggak salah targeted ya, tadi saya udah lupa. Ya, targeted. Nah, nanti ada integrasi dengan skema yang lain, misalnya pendidik atau Budi itu. Tetapi harus punya, kayaknya kalau untuk Budi harus LOA dulu deh, Bu, kayaknya. Oke. Ya tuh di situ yang agak hambatan buat saya. Terkadang kita dapat unconditional, saya udah ada gitu, tapi universitasnya tidak termasuk dalam list LPDP gitu. Sedangkan untuk masuk ke yang list kan memang butuh perjuangan lagi gitu, nggak mudah buat yang doktoral. Ya, tapi ada beberapa kasus kayak saya nih. Saya kan doktor di dalam negeri. Ini saya nggak pakai NIDN karena kebetulan pas daftar saya nggak mau terima NIDN dulu karena belum terikat kan. Jadi saya belum ngambil NIDN, tapi saya daftar di skema BIT gitu, beasiswa Indonesia Timur, karena kebetulan saya dari Timur. Dan teman-teman saya juga beberapa yang sudah dosen, tapi mereka nggak menggunakan NIDN untuk mendaftar, mereka menggunakan skema beasiswanya aja, jadi nggak membutuhkan NIDN. Nanti kita lihat skemanya seperti apa. Ibu bisa melihat, rajin-rajin searching. Kalau memang nanti pas beasiswanya udah keluar, buka semua skema apa aja yang dibuka. Nanti kalau jalurnya seperti apa, Ibu masuk ke jalur mana yang mungkin bisa, Ibu masuk aja ke jalur. Oke. Thank you ya, Kakak ya. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain lagi yang mungkin bertanya atau sharing, bisa sampaikan. Gimana ya? Gimana nih? Ada yang keluar negeri nggak di sini? Yang minat ke luar negeri? Saya mungkin Iya, Mas. sedikit. Silakan. Iya, perkenalkan, nama saya Wahyudi Husain. Alhamdulillah saya baru lulus seleksi masuk
di S2 UI, jurusan MPKP, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sampai sekarang tanggal 21 Desember, saya rencana mencari donor, tapi sepertinya belum ada, berkasnya belum lengkap juga. Saya cuma mau minta pendapat yang kira-kira bisa meyakinkan saya dari Pak Arief ini, apakah saya harus menunda 2 semester sesuai rekomendasi UI untuk menunggu beasiswa, atau bagaimana baiknya menurut pengalaman teman-teman yang lain? Mungkin ada yang pernah konsultasi juga ke Pak Arief. Ya, ada juga yang sempat nanya juga. Ini banyak juga sih pertanyaan yang sama mengenai pendanaan. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kebutuhan kita dalam menyelesaikan studi itu, apakah kita punya dana sendiri yang cukup. Urgensinya adalah apakah harus segera selesai dengan dana kita, ataukah kita membutuhkan dana lain untuk menyelesaikan studi kita. Nah, kalau misalkan kita memiliki keterbatasan dana, saya rasa penundaan perkuliahan untuk mendapatkan dana dulu dari LPDP, karena untuk di dalam negeri misalnya kita sudah dapat LOA dan semuanya persyaratan sudah kita terpenuhi dan bawa ke LPDP, mungkin itu agak lebih insya Allah lebih mudah didapat siswanya daripada kita belum memiliki apa-apa gitu. Jadi urgensinya ada dua, apakah dana atau kita punya dana untuk mempercepat perkuliahan, atau kita butuh dana nih dari pihak pemberi dana. Karena beasiswa di Indonesia ini yang paling prestisiusnya adalah cuman LPDP yang mengcover semua pendanaan perkuliahan. Kalau kita punya opsi lain, misalkan pengen mendapatkan dana beasiswa, sumber dana dari perusahaan atau pemerintah daerah, mungkin tidak sebanyak yang diberikan oleh LPDP gitu. Dan bahkan kita juga harus bersaing dengan orang-orang yang mungkin di dalamnya juga punya kepentingan gitu. Tetapi kalau LPDP ini adalah murni di mana siapa dia bisa atau dia layak untuk masuk ke beasiswa, itu akan diakomodasi dari LPDP, dan dananya sangat bagus. Bahkan kalau misalnya hemat mungkin bisa ditabung juga gitu. Jadi saran saya kalau misalkan tidak urgensi banget untuk cepat-cepat selesai kuliah, mendingan menunggu penundaan beberapa saat untuk mendapatkan beasiswa dari LPDP. Baik, terima kasih jawabannya Pak Arief. Ya, sama-sama. Silakan yang lain yang bisa share, atau teman-teman yang memiliki informasi lebih ke teman-teman yang lain juga bisa, nggak apa-apa. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Warsita di chat. Oh iya, bentar, bagaimana saya coba dibacain. Katanya kalau udah diterima, berapa besar peluang lulus katanya? Diterima udah dapat LOA ya? Di kampus ya. Ya, sebenarnya perlu diketahui bahwa banyak sekali teman-teman yang sudah mendapat LOA tapi tidak diterima. Nah, perlu kita pahami juga bahwa LPDP tidak mencari kandidat penerima beasiswa yang pandai atau pintar secara akademik saja. Namun secara keseluruhan seperti cara kepemimpinannya, psikologinya, orang-orang ini ke depannya punya potensi kayak gimana, itu LPDP bakal mengetahui. Jika walaupun kita sudah memiliki LOA unconditional dan punya kemampuan akademik yang bagus, tetapi LPDP melihat pas dikonfirmasi, katakanlah wawancara, itu orang-orang dari LPDP itu menempatkan orang-orang psikolog, para psikolog yang berkompeten di bidangnya untuk mengetahui kemampuan psikologi pesertanya, sehingga yang penting kita meyakinkan pihak panelisnya dengan cara kita yang baik, yang santun, yang NKRI lah kalau LPDP ya, NKRI yang benar-benar punya kemampunan yang bagus. Saya rasa dengan sudah mengcover LOA-nya, saya rasa peluang besar untuk dapatkan itu.
Mungkin seperti itu jawabannya. Saya lagi nyari chatnya di sini kok agak banyak ininya, jadi saya nggak bisa lihat. Mas Wahyudin ya, Wahyudi ya. Mas Wahyudi, tolong bacain pertanyaannya dong. Saya agak ini. Yang saya bisa baca di sini cuma satu, Pak. Oh, Berapa satu. besar peluang untuk diterima kalau sudah diterima di universitas sesuai list LPDP? Sudah iya. tadi. Ya, berarti cuma satu aja yang masuk ya? Yang terjawab, Kak. Oh iya. Oh, ini ada beberapa tes, saya udah bisa buka. Tadi belum sempat, belum ini. Kalau mau daftar di dalam negeri, lebih baik ITP atau IELTS? Nah, kalau untuk mendaftar di dalam negeri, cukup dengan ITP aja. Tes ITP di seluruh kampus di seluruh Indonesia. Untuk kampus negeri itu biasanya ada kerjasama dengan ITS yang menyelenggarakan tes TOEFL ITP setiap 1 bulan sekali, dan awal minggu pertama itu udah ada persiapan, jadi tesnya mungkin tinggal tanggal 10 gitu. Silakan teman-teman yang ada di kota masing-masing mengecek kampus negeri, biasanya pusat bahasa mereka itu bekerja sama dengan ITS untuk menyelenggarakan tes ITP. Jadi daftarnya pakai ITP aja kalau dalam negeri, jangan nggak usah IELTS karena mahal, biayanya mahal dan sangat lumayan susah untuk tesnya. Dan untuk kalau luar negeri, nah kalau luar negeri ya daftarnya menggunakan IELTS. Jadi persiapannya harus, tapi untuk mendaftar ke LPDP itu bisa menggunakan TOEFL dulu, TOEFL ITP dulu, nggak apa-apa untuk ke LPDP-nya. Namun kalau mau daftar ke luar negeri lagi setelah lolos LPDP, Anda harus ikuti tes IELTS untuk mendapatkan LOA unconditional dari kampus tempat atau kampus tujuan luar negeri. Jadi daftarnya tesnya harus, karena persyaratan IELTS itu untuk ke luar negeri semuanya harus dipenuhi, sehingga harus tes lagi gitu. Tapi kalau udah daftar menggunakan IELTS sekalian, itu dari ke LPDP dan ke luar negeri pun itu udah satu IELTS itu, kalau memang nilainya mencukupi nggak perlu tes lagi. Apakah LPDP membuka kesempatan bagi yang ongoing? LPDP tidak lagi menggunakan kesempatan kepada ongoing, sehingga peserta yang sudah ongoing itu atau sebelum perkuliahan, seperti yang saya katakan tadi, sudah melakukan pengurusan surat defer atau penundaan perkuliahan untuk mendapatkan dana dari LPDP dulu gitu. Kalau luar negeri IBT atau IELTS, dua-duanya bisa. Terutama kalau untuk Amerika, IBT sama IELTS itu dua-duanya bisa. Tetapi kalau ke Eropa dan Australia biasanya menggunakan IELTS aja gitu. Terus berapa besar peluang untuk, oh ya ini sudah saya jawab tadi. Nah ini ada berapa pertanyaan yang masuk, cuman ini aja ya. Ya mungkin teman-teman mungkin udah banyak yang tahu informasinya, jadi nggak banyak pertanyaan yang ini yang di-share di sini. Jadi terkait dengan saya singgung juga, persiapannya adalah essay, jangan cuman TOEFL atau ini, essay-nya juga sangat penting buat teman-teman yang mau mendaftar beasiswa LPDP ini. Juga ada stage yang harus kita buat essay-nya. Jadi teman-teman pandai-pandai membaca contoh-contoh essay yang pernah sudah jadi awardee, sehingga ada rujukan untuk persiapannya. Pak Arief. Ya, silakan. Maaf, boleh minta contoh esai, rencana studi, dan proposalnya nggak, Pak? Saya punya laptop yang lama ya, jadi tapi saya rekomendasi ya, yang saya menjadi rujukan saya juga ya, ini buat teman-teman bisa baca contoh esai sama ini dari blognya Imade Andi Arsana, dan
Ini saya tulis di sini ya, Imade Andi Arsana dan Budi Waluyo. Jadi dua orang ini adalah banyak rujukan dari teman-teman untuk daftar beasiswa LPDP maupun beasiswa ke Australia. Saya juga sampaikan bahwa saya punya informasi kalau mau mendaftar ke beasiswa Australia Award Scholarship itu pada bulan tanggal 1 Februari udah dibuka lagi. Setiap tahun tanggal 1 Februari teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri khususnya di Australia, dan beasiswa Australia ini sangat lumayan prestisius juga, nomor 1 di dunia. Dia banyak memberikan masalah tunjangan dan lain sebagainya. Beasiswa Australia ini juga sangat banyak gitu, sangat prestisius. Jadi teman-teman yang ingin kuliah menggunakan beasiswa Australia Award tanggal 1 Februari akan dibuka sampai tanggal sekitar bulan Maret ditutupnya. Kak, izin masuk, Kak. Ya, Tanya. silakan. Kira-kira untuk yang tahun 2021 ini kapan ya, Kak, dibukanya? Bulan Maret, Bu. Bulan Maret. Kemarin kami juga diskusi sama Ibu Ratna dari bagian LPDP-nya. Beliau mengatakan bahwa akan dibuka pada bulan Maret 2021. Jadi persiapannya sekarang, berkas-berkas yang mau dipersiapkan, tujuan karena kalau apalagi ke luar negeri ya, itu harus banyak riset kampus mana yang cocok, kota juga dan lain sebagainya, sehingga kita tidak salah mengisi formulir. Nah, ini perlu saya tekankan bahwa dalam formulir LPDP itu kita diberikan kesempatan untuk memilih 3 jurusan, 3 kampus dengan jurusan yang sama, 3 kampus, dan kalau sudah isi tidak boleh lagi perpindahan kampus. Sehingga kita dalam waktu yang diberikan itu kita mencari LOI unconditional itu di antara 3 kampus itu harus dapat salah satu. Jika tidak boleh ada perpindahan kampus dan gagal mendapatkan LOI dengan waktu tertentu, maka Anda akan dihapus dari penerima beasiswa. Jadi bulan Maret. Itu untuk yang dalam negeri apa luar negeri atau keduanya? Semuanya, Bu, semua diterapkan untuk semua peserta baik dalam maupun luar negeri. Untuk yang dalam negeri juga harus mencantumkan 3 universitas juga? Ya. Atau cukup 1 karena kita misalnya sudah keterima atau seperti apa? Iya, boleh. Kalau untuk cuman 1 aja nggak apa-apa. Yang penting kita sudah yakin bahwa kita akan diterima di kampus ini. Karena diberikan 3 itu, karena terutama ke luar negeri itu biasanya belum tentu 1 itu lolos untuk masuk gitu, sehingga masih ada kesempatan 2 lagi untuk kita berusaha untuk mendapatkan LOI-nya. Kalau memang sudah yakin bahwa kita langsung dapat diterima di sini, isi 1 pun nggak apa-apa, tetapi jangan disalahkan siapa-siapa kalau ternyata kita melenceng dugaan kita dan kita tidak akan bisa diberikan kesempatan. Walaupun udah lolos, kita akan dihapus dan disuruh mendaftar kembali pada periode berikutnya. Meskipun kita sudah dapat letter of acceptance, dinyatakan lulus dari universitas itu bahwa kita bisa diterima di universitas itu, kita tetap harus memilih 3. Ya, karena ini kan cuma pengisian formulir aja, Bu, gitu, untuk melengkapi datanya aja. Jadi nantinya kalau memang kita sudah diterima itu ya nantinya kan yang itu yang akan kita ambil gitu. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan dari Warsita ya. Tadi gimana ya solusinya kalau misalkan pembukaan LPDP duluan daripada pembukaan pendaftaran kampus? Nah, ini seperti saya katakan tadi, lihat skemanya yang mana. Kalau misalkan skema beasiswa yang tidak menyeratkan LOA duluan, ya nggak apa-apa. Kita daftar LPDP dulu, nanti LPDP memberikan waktu selama 1 tahun
untuk menunggu pendaftaran ke kampusnya. Ini bisa, nggak apa-apa. Ini bisa di-share cara-cara bikin essay. Nah, essay itu saya kasih gambaran ya. Untuk essay, pembuatan essay itu dari dulu sampai sekarang topik yang diberikan LPDP itu hanya satu dan nggak pernah berubah. Mudah-mudahan nggak berubah tahun depan. Itu adalah apa yang sudah Anda kerjakan, yang saat ini dikerjakan dan yang akan datang. Nah, di situ Anda menuangkan apa yang pernah Anda kerjakan, yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan, dan saat ini Anda kerjakan, dan ke depannya rencananya seperti apa, itu yang Anda tuliskan. Tidak perlu harus membuat sebuah rencana besar, tetapi rencana-rencana kecil yang nantinya bisa dilaksanakan. Gitu. Nantinya ke LPDP-nya pihak LPDP-nya pasti bisa membaca bahwa rencana-rencana ini akan bisa terrealisasi dengan baik. Tapi kalau Anda terlalu besar-besarkan, itu akan merugikan Anda karena LPDP nggak yakin kalau orang misalnya mereka bisa melihat apakah orang ini bisa menyelesaikan essay atau menyelesaikan apa yang sudah dituliskan ini atau enggak. Jadi jangan terlalu mimpi besar, tapi mimpilah yang realistis aja bahwa apa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan itu akan bisa terlaksana dengan baik. Itu yang Anda perlu tuliskan. Yang sederhana saja gitu. 301. Ya, terima kasih. Ya. Kak, saya boleh izin bertanya? Iya, silakan. Ya, kalau untuk kita yang masih CPNS SK 80 gitu, terus kita fungsional, bagaimana caranya agar kita bisa mendaftar kuliah lanjutan seperti S2 ataupun spesialis? Untuk dokter maksudnya. Terima kasih. Ini yang SK 85 gitu ya, PNS ya Bu ya? Iya benar, iya. Ya, sebenarnya bisa ada jalur untuk targeted, ada target atau apa ya, afirmasi atau targeted tadi. Saya lupa lagi. Pokoknya untuk jalur PNS memang ada, tetapi kalau untuk PNS biasanya yang diutamakan adalah surat izin dari atasan, Bu. Selama surat izin diberikan oleh atasan, Ibu bisa mendaftar. Tapi kalau nggak bisa, karena kan walaupun kita mau kemauan kita setinggi apapun, tapi atasan belum memberi izin, itu kita nggak bakalan diizinin dan nggak diberikan oleh LPDP gitu. Tapi kalau Ibu sudah siap dan meminta berbicara dengan atasan dan nantinya atasan memberikan izin, nah surat izin itu nanti digunakan sebagai syarat administrasi untuk bawa ke LPDP. Bisa. Jadi seperti itu, Bu. Iya baik. Iya baik. Terima kasih. Ya. Izin bantu menjawab, Kak. Ini saya ya. juga pengalaman yang tahun kemarin itu saya bukan tahun kemarin 2019 saya mendaftar LPDP untuk yang ke luar negeri. Itu karena saya PNS. Kemudian ada teman saya juga yang lagi kontrak. Itu kita untuk persyaratannya sama untuk yang kontrak maupun yang PNS. Asal mempunyai NIDN. Jadi nanti itu pakai skema yang Budi. Kalau yang Budi LN atau Budi DN. Nanti kalau misalnya yang di tahun 2020 itu masuk ke skema yang pendidik. Nah, nanti itu minta yang dilampirkan itu dari fakultas, surat izin dari fakultas yang kemudian ada surat izin dari universitas, tembusannya juga di fakultas, nantinya itu di-scan jadi satu, kemudian dilampirkan di-upload pada saat pendaftaran di LPDP. Karena itu masuk persyaratan wajib dari pendaftaran LPDP yang dari instansi yang ber-NIDN, calon yang ber-NIDN. Seperti itu. Ya, memang betul. Karena seperti saya katakan tadi bahwa institusi yang menaungi Anda
itu surat izin dan lain sebagainya itu merupakan syarat utama bagi yang menggunakan jalur itu, PNS maupun Budi, karena kedua jalur ini adalah jalur yang kalau misalkan kita memenuhi persyaratan itu, saya rasa itu sangat mudah dan punya peluang besar untuk Anda untuk mendapatkan beasiswa. Hanya Anda melengkapinya itu aja, itu karena pemerintah LPDP sudah yakin bahwa tujuan Anda itu sudah jelas, itu artinya kerjanya sudah ada dan wadah di mana kalian balik ke tempat Anda, instansi Anda itu apa yang sudah yang seharusnya Anda kerjakan itu sudah jelas, sehingga kesempatan peluang besar untuk LPDP akan memberikan itu jika Anda memenuhi syarat-syarat itu. Iya, baik Kak. Baik Ibu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, ada dari Yoli ya, Yoli Fiandri. Maaf yang menyambung pertanyaan Warsita, kalau nggak salah kemarin Oktober 2020 pembukaan LPDP Budi dosen wajib punya LOA walaupun kampus dalam negeri. Kalau seperti itu gimana ya Kak? Wah. Ya kalau untuk untuk LOA ini pembukaan LPDP tahun 2020 ini memang semuanya urgensi ya. Orang-orang banyak komplain terkait dengan harus punya LOA dulu, sedangkan pembukaannya sudah melewati batas pendaftaran dari kampus-kampus dalam negeri. Ya mau gimana lagi, LPDP juga membuka tangan ketika kami mengonfirmasi. LPDP juga sangat meminta bahwa memohon maaf kalau ini persyaratan yang harus dan wajib dipenuhi, sehingga kemarin beberapa kampus yang membuka kembali pendaftaran lagi dengan hanya beberapa saat untuk mengakomodir teman-teman yang ingin mendaftarkan ke LPDP. Nah ini kita tunggu saja skema berikutnya untuk besok 2021 ini mungkin lebih longgar dan memberikan kesempatan besar buat teman-teman untuk mendaftar. Ini juga pertanyaan lagi dari Witri ya. Apakah dosen dari perguruan tinggi swasta wajib untuk melampirkan surat izin dari koordinator kopertis wilayah? Nah, sebenarnya kalau pengalaman kami ya teman-teman dosen juga untuk perguruan tinggi swasta ini cukup kalau untuk masih pendaftaran tahap administrasi itu cukup dengan surat izin atasan gitu. Tetapi kalau sudah keterima itu nanti akan dimintai surat tugas belajar tergantung dari wilayah, maksudnya dari kampusnya memberikan surat tugas belajarnya seperti apa. Biasanya teman-teman dosen dari perguruan tinggi swasta juga meminta surat dari kopertis, nanti itu diurus oleh pihak kampus. Jadi mungkin seperti itu. Silakan yang lain kalau ingin nambah pertanyaan atau sharing juga nggak apa-apa. Pertama yang ke luar negeri, ada persyaratan essay, cara LOA-nya harus benar-benar rajin search ya teman-teman, karena LPDP saat ini sudah sangat ketat dengan persyaratan-persyaratannya, karena semua orang sudah punya pengetahuan terkait dengan LPDP ini dan sudah banyak yang pengen mendapatkan beasiswa ini, sehingga persyaratan-persyaratan LPDP ini sudah mulai sedikit ketat gitu. Tapi jangan berkecil hati bahwa peluang besar untuk mendapatkan LPDP ini sebenarnya sangat besar juga gitu. Kita jangan tinggal, karena uang yang ada di LPDP itu adalah uang yang nggak bakalan habis. Kalau kita nggak pakai, ya kita rugi uang negara buat kita untuk pendidikan anak bangsa, kita nggak gunain. Gitu. Saya, Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini kan pembukaannya bulan Maret dan sekarang bulan Desember, udah tanggal 21. Nah, kalau misalnya anggaplah saya ujian TOEFL ITP gitu dan seandainya belum lolos, sementara di formulir pendaftaran LPDP itu dipersyaratkan sertifikat TOEFL, itu mana?
maksudnya sertifikatnya belum keluar gitu atau? Tidak dalam jangka waktu 2 bulan ini, Januari Februari. Ya, kalau untuk mau mendaftar bulan Maret, silakan Anda, maksudnya udah tes sebelumnya gitu. Jadi misalnya ini kan udah Desember udah lewat, nggak ada tes lagi. Tesnya bisa pada Januari dan Februari 2 bulan itu, dan bisa Maret. Maret masih bisa karena Maret itu penutupannya itu buka tanggal 1, bisa saja 1,5 bulan pembukaannya atau bisa saja cuma 1 bulan. Jadi misalnya tesnya tanggal 10, itu nanti tanggal 20 masih bisa untuk menunggu hasil sertifikatnya, diupload berkasnya itu mungkin sekitar tanggal-tanggal 25 itu udah bisa upload berkas ke LPDP. Jadi masih 3 bulan lagi gitu. Berarti memang harus punya sertifikat TOEFL dulu baru bisa mendaftar gitu ya, Pak? TOEFL untuk LPDP tidak memberikan kelonggaran jika tidak memiliki sertifikat bahasa. Walaupun kita kuliah dalam negeri di Indonesia pun LPDP harus memperketat harus menggunakan TOEFL dalam negeri. Karena mereka dipertimbangkan karena semua perkuliahan referensi di program bahasa itu menggunakan bahasa Inggris, sehingga peserta harus punya kemampuan bahasa Inggris yang baik untuk sebagai kemampuan untuk membaca buku bacaan di program pasca, sehingga diwajibkan harus ada. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Betul ya. Ya, ini nggak ada pertanyaan lagi atau ini nggak ada pertanyaan di chat yang nggak ada lagi ya? Ini ada masuk lagi. Di laman LPDP apa sudah ada unduhan format lampiran 2021. Nah, untuk lampiran terbaru nanti akan ada setelah pembukaan pendaftaran. Namun kalau misalkan kita ingin mendapatkan informasi, bisa unduh di tahun 2020 juga ada, 2019 ada, karena tidak ada pengalaman perubahan yang sangat besar, itu 99% sama. Jadi sebagai rujukan aja bisa baca dari situ. Nanti setelah pembukaan pasti sama itunya. Jadi diunduh aja, yang informasi yang sebelumnya juga pasti sama nanti. 180. Apa tidak tahu orang mahal. Cuma gitu aja. Pulang. Masih ada? Nanti saya kasih kesempatan buat teman-teman yang ingin lebih lanjut lebih serius untuk proses tes seleksinya, misalkan kalau ada yang sudah lolos terus persiapan wawancaranya seperti apa. Ada juga LGD, kalau misalkan nanti masih ada LGD ya, karena corona ini kemarin mereka sudah menghapus sistem tes LGD-nya, sehingga sudah tidak ada lagi, adanya cuma wawancara administrasi dan wawancara. Namun perlu diingat bahwa wawancara ini juga penentuan, kita nggak mungkin ke luar negeri menggunakan bahasa Inggris, sedangkan dalam negeri menggunakan bahasa Indonesia, dengan pertanyaan-pertanyaan yang yang tidak kita duga-duga pertanyaan itu akan muncul, dan kita diharapkan menjawab dengan baik sehingga bisa meyakinkan para panelis untuk memilih kita sebagai awardee LPDP. Pak Arif, satu lagi. Ya, silakan. Saya sementara mau menyusun
esai, proposal, dan rencana studi. Kalau selesai bisa konsultasi dengan Pak Arif. Ya, boleh, silakan. Nanti saya kasih email untuk bisa sharing-sharing gitu, mana yang perlu diarahin kayak gimana, itu boleh. Nanti saya kasih email saya, bisa konsultasi. Baik. Nanti jangan sungkan-sungkan teman-teman yang ada di grup, kalau memang nanti perlu dikonsultasikan seperti apa, tinggal diomongin aja, nanti kita bisa melakukan Zoom meeting berikutnya lagi untuk mengakomodasi teman-teman yang ingin bertanya lebih spesifik lagi gitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan umum sudah dipahami teman-teman, dan ini mungkin karena masih jauh dari berapa bulan lagi, sehingga mood teman-teman mungkin belum kebangkit gitu. Jadi kedepannya tinggal beberapa hari, 2 bulan lagi ini, kalau misalnya moodnya udah naik, ininya bisa kita sharing-sharing lagi gitu. Tinggal ngomong aja ke grup atau ini, kita buat meeting lagi, nggak apa-apa. Saya rasa kalau memang udah ada, masih ada nggak ini? Silakan, kalau masih ada saya kasih kesempatan buat teman-teman yang mau sharing atau mau bertanya, silakan. Ini ada chat yang masuk. Untuk TPA wajib tidak. Nah, untuk TPA dari pertanyaan dari Yoli ya, TPA ini wajib karena nantinya dites di dalam tes, ada rangkaian tes di LPDP juga ada tes TPA-nya juga. Jadi nanti dihadapkan TPA-nya kalau udah lolos berkas, itu nanti dikasih undangan untuk datang atau mengikuti tes TPA di LPDP menyelenggarakannya. Jadi tetap wajib ya, tapi LPDP yang menyelenggarakan. Jadi seperti itu. Kalau rajin-rajin surfing ya, rajin-rajin riset, teman-teman yang mau daftar beasiswa, jangan kita cuman mengharapkan informasi dari satu arah gitu. Jadi perbanyaklah riset, banyak baca teman-teman yang sudah pernah lolos, baca ceritanya atau blognya atau YouTube-nya atau gimana, sehingga kita memiliki banyak kesiapan secara mental gitu. Banyak teman-teman walaupun banyak yang pintar-pintar dalam hal ini, akademiknya bagus, itu mereka nggak lolos karena mental mereka ketika dihadapkan dengan panelis pertanyaan-pertanyaan seperti apa, itu mereka tidak punya tameng gitu, punya kesiapan. Ternyata ada pertanyaan seperti ini yang menjatuhkan saya. Akhirnya kelemahan-kelemahan yang tidak perlu disampaikan atau tidak perlu diketahui oleh panelis itu kita ketahuan gitu. Jadi banyak-banyak membaca aja gitu. Masih ada nggak pertanyaan? Silakan. Mas Wahyudi dari mana, Mas? Saya asli Makassar, sekarang sementara domisili Depok, Pak. Oh, berarti udah mulai kuliah ya? Kuliahnya mulai Februari. Oh, Februari. Oh iya. Yang lainnya gimana? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, mungkin kita sudahi ya. Kalau misalnya nggak ada lagi. Ya, jadi mungkin closing statement dari saya, habiskan masa jatah gagal kita. Kita nggak tahu jatah gagal kita itu, setiap orang itu beda-beda. Ada yang sekali daftar langsung tembus, ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kan pengalaman saya 2 kali baru tembus karena
saya waktu pertama selesai S2 langsung daftar, nggak ada pengalaman kerja apa-apa, langsung daftar ke Amerika. Di tahap wawancara saya jatuh karena saya nggak punya persiapan sama sekali di tahap wawancara, sehingga saya daftar kembali, tapi saya tidak ambil lagi ke luar negeri karena kondisi saya nggak bisa tahan dingin di luar. Di Bandung saja, saya kuliah di Bandung, kondisinya sangat dingin, yang sering mempengaruhi mood saya gitu. Jadi intinya habiskan jatah gagal, karena jangan cuma kuliah, jangan cuma daftar sekali terus gagal terus kita nggak mau lagi, nggak, siapa tahu Anda punya jatah gagalnya 2 kali sehingga daftar yang kedua selesai langsung lolos. Jadi tetap habiskan jatah gagal masing-masing untuk mendapatkan kesempatan yang emas ini. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita sudahi meeting kita hari ini. Semoga berkah dan semoga niat baik teman-teman untuk pendidikan tinggi, mencari ilmu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan perjalanannya, dan jangan lupa berdoa karena doa adalah kunci segalanya dari usaha-usaha kita. Oke teman-teman, saya akhiri. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kita live ya. Terima kasih Pak. Ya.